Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Liberty. Siang hari ini Liberty masih berada di Sasono Sumewo Pagelaran Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Kali ini Liberty bertemu dengan salah satu pegiat budaya sekaligus trah dalam dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Beliau adalah Raden Surojo. Kali ini Liberty akan berbicara masalah kembali tentang daerah istimewa Surakarta. Kanjeng, sepertinya ada semacam wacana usulan dari seseorang yang tidak menghendaki des tapi provinsi Surakarta. Itu menurut Kanjeng gimana, Kanjeng? Ya, itu boleh-boleh saja ya, karena mungkin ini adalah murni dari perwakilan masyarakat, karena mungkin beliau seorang tokoh masyarakat di kota Surakarta, memiliki pemahaman atau memiliki ide gagasan tentang Surakarta ini. Bagaimana untuk memajukan Surakarta ini, bagaimana untuk mengangkat terus kembali Surakarta ini. Mungkin kalau dirasa dis itu sulit, nah, kemudian barangkali beliau kemudian berpikir ini cukup dengan menggunakan pembentukan provinsi saja, provinsi Surakarta saja. Saya kira tidak masalah selama provinsi itu nanti yang penting adalah mengangkat harkat dan martabat dari Surakarta ini sebagai kota budaya atau Surakarta sebagai daerah budaya. Ini yang paling pokok kan itu. Jadi bukan persoalan daerah istimewa atau provinsi Surakarta, bukan, tapi persoalannya adalah bagaimana dengan pembentukan daerah baru tersebut atau pemekaran daerah baru tersebut membawa harkat dan martabat serta marwah dari keraton utamanya untuk menjadi pusat budaya ataupun jering budaya bagi masyarakat Jawa. Itu intinya jadi seperti itu. Persoalan itu nanti akan menjadi otonomi khusus, akan menjadi daerah istimewa atau menjadi provinsi istimewa atau bahkan hanya sekedar provinsi Surakarta, saya kira tidak masalah. Itu kalau menurut pandangan kami itu saya kira tidak masalah. Toh nanti yang terpenting adalah bagaimana Surakarta itu menjadi daerah tersendiri, entah itu provinsi, entah itu daerah istimewa, entah itu daerah otonomi khusus. Yang penting bahwa dari pemerintahan baru ini mengangkat yaitu budaya yang menjadi identitas dari Surakarta, khususnya di kota Surakarta, kemudian di wilayah-wilayah bekas negari Keraton Surakarta Hadiningrat. Itu menurut pandangan kami. Jadi tidak harus des, harus otonomi khusus, harus provinsi istimewa, tidak harus begitu. Tapi gini, Jeng, apa itu bukan bagian dari penghilangan histori sejarah atau pengaburan sejarah? Karena sejarahnya, historisnya daerah istimewa Surakarta. Nah, dengan provinsi Surakarta itu apa bukan pengaburan nilai historis? Ya betul, memang kalau ditinjau dari kesejarahan ada putus ya hubungan antara des dengan provinsi Surakarta jika betul pemerintah pusat membuat Surakarta menjadi sebuah provinsi. Namun urgensinya sebenarnya bukan itu. Jadi urgensi yang dibutuhkan masyarakat Surakarta dan sekitarnya itu apa atau kan begitu. Ini jadinya seperti itu. Jadi tidak maka saya katakan begini, oke lah kalau memang pemerintah Republik Indonesia keberatan mengembalikan des, ya kita urgensi pokoknya itu adalah mengangkat budaya, gitu ya. Nah, yang paling penting kalau jika entah itu nanti provinsi Surakarta, entah daerah istimewa, entah otonomi khusus, yang penting ini nilai-nilai budaya marwah keraton ini yang paling pokok yang menjadi agenda utama itu sebenarnya itu. Kemudian kesejahteraan rakyat yang pertama adalah marwah keraton, kemudian identitas budaya yang bersumber pada Keraton Surakarta Hadiningrat, kemudian yang berikutnya adalah kesejahteraan masyarakat. Ini kan yang dibutuhkan saat ini kan itu, Mas. Jadi
bukan masalah bentuk pemerintahannya. Kalau bisa memang dengan keistimewaan itu otomatis akan mengangkat. Walaupun itu nanti daerah bukan daerah istimewa atau hanya sebagai provinsi, tetapi kalau nanti dalam kebijakan pokoknya itu prinsip dasarnya adalah mengangkat, saya kira tidak masalah. Sama saja toh. Buat apa kalau daerah istimewa Surakarta tetap tidak bisa mengangkat harkat dan martabat marwah Keraton Surakarta sebagai pusat budaya. Itu kan percuma. Tetapi apabila ada jaminan justru dengan Provinsi Surakarta terbentuk nanti marwah dan martabat dari Keraton Surakarta sebagai punjering budaya itu lebih terjamin, lebih baik itu, lebih bagus itu sebenarnya. Tapi ya itu seyogianya kalau menggunakan daerah istimewa Surakarta itu lebih elegan. Tapi kalau dengan provinsi baru itu memang butuh regulasi baru yang untuk mengangkat ini budaya ini. Sumbernya kan ini, satu budaya, dua adalah kesejahteraan masyarakat Solo dan sekitarnya. Kanjeng, kalau Kanjeng kan bagian dari Trah Dalem Keraton Kasunanan Surakarta Diningrat. Otomatis Kanjeng kan ada kaitan dengan keraton. Lah kalau menurut Kanjeng itu sebaiknya daerah istimewa Surakarta atau provinsi Surakarta? Ya. Kalau menurut pribadi loh, ini menurut pribadi saya selaku ya ada kaitannya dengan hubungan keluarga Keraton Surakarta itu memang pemerintah mengembalikan status DIS. Ini menurut pribadi saya. Tapi kan kita kembali ke masyarakat. Nah ini pemerintah dan pemerintah pusat. Nah, pemerintah bagaimana tentang di sini? Apakah maka perlu pengkajian. Kalau dulu dari Kemendagri itu akan mengkaji kembalinya DIS, dikaji dulu, diadakan jajak pendapat kepada masyarakat karena masyarakat tidak paham tentang DIS, tidak paham tentang keistimewaan Surakarta itu bagaimana. Banyak yang tidak paham karena ini sudah mulai sudah berganti generasi. Yang pahamnya itu generasi yang mungkin usianya sudah 80 tahun, tetapi yang untuk generasi sekarang yang katakanlah generasi Z itu belum banyak yang paham tentang keistimewaan Surakarta. Nah, maka nanti biarlah Kemendagri nanti untuk mengkaji apakah lebih cocok dengan menggunakan daerah istimewa atau lebih tepat dengan menggunakan provinsi Surakarta atau mungkin dengan menggunakan provinsi istimewa atau dengan daerah otonomi khusus Surakarta. Itu ada beberapa pilihan ya. Nanti itu kewajiban pemerintah untuk mengkaji terhadap apa yang terjadi di masyarakat kota Surakarta. Jadi masyarakat maunya apa toh? Kita kan zaman kelakoni ya, yang kita fokuskan adalah masyarakat itu apa. Selain masyarakat kehendaknya bagaimana marwah dan budaya dari Keraton Surakarta itu tidak hilang, itu bagaimana. Nah ini PR dari pemerintah pusat ini dalam hal ini Kemendagri. Tidak mungkin toh kita selaku masyarakat akan melakukan kajian begitu ya. Tidak akan mungkin bisa. Ini kan kepentingan bersama. Ya, ini adalah pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri untuk segera menindaklanjuti usulan-usulan dari masyarakat ini. Ada yang usul tentang kembalinya DIS, ada yang usul tentang provinsi Surakarta. Lah monggo, ini kehendak masyarakat segera ditindaklanjuti ya. Kalau sudah ditindaklanjuti kemudian diadakan kajian, setelah diadakan kajian alternatif mana yang paling tepat, nah, nanti akan dipilih, itulah yang terbaik barangkali menurut saya. Kanjeng, mungkin Kanjeng ada semacam strategi atau pesan tersendiri atau semacam ulasan untuk memberikan pemahaman kepada mereka yang selama ini miring terhadap DIS karena kebelumtahuan mereka. Gimana ya, itu? Harus banyak belajar ya, harus banyak membaca sejarah dan ya. Jadi masyarakat khususnya generasi itu banyak belajar membaca buku-buku tentang sejarah masa lalu ya kan. Ya, bukan dari konon kabarnya banyak beberapa buku-buku yang ada di
beredar itu bisa menjadi referensi ya, atau datang ke keraton, kemudian datang ke akademisi, itu banyak apa namanya ahli-ahli atau tokoh-tokoh sejarah yang mengetahui tentang keistimewaan Surakarta ini. Jadi tidak bisa dengan media sosial yang secara akademis tidak bisa dipertanggungjawabkan kan begitu ya. Kecuali dengan kajian seminar, dengan kajian di perguruan tinggi, kemudian survei di keraton, ini bisa dipertanggungjawabkan begitu. Sehingga masyarakat tahu, oh begitu toh, nah kan begitu. Jadi selama ini stigma masyarakat terhadap keraton itu kan minor. Artinya keraton itu adalah pengkhianat, keraton itu adalah prolondo. Ini stigma negatif selalu pada keraton. Dan keraton sendiri tidak mampu untuk melawan itu karena ketidakberdayaan dalam segala hal saat ini. Sehingga lama-kelamaan marwah budaya keraton yang menjadi pedoman orang Jawa akan hilang. Nah kalau hilang bagaimana? Akan diganti dengan budaya yang lain. Nah ini, monggo ini tergantung generasi muda untuk selalu belajar dan belajar membaca, okay? Begitu. Kanjeng, optimis dan semangat nggak Des bisa terwujud kembali di Surakarta? Iya, kalau saya selaku warga ex negari Keraton Surakarta Hadiningrat ya optimis karena itu adalah tuntutan zaman. Tuntutan zaman bahwa masyarakat Surakarta, masyarakat daerah-daerah ex negari Keraton Surakarta ini ingin kembali makmur, ingin kembali marwah dan budaya bersumber pada Keraton Surakarta Hadiningrat sebagai pedoman hidup bersama-sama. Ini yang paling pokok kan itu. Terima kasih Kanjeng. Demikian wawancara Liberty dengan beliau kerabat dalam Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Raden Surojo, yang menyoal masalah daerah istimewa Surakarta.